Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Hal itu juga yang terjadi dalam perjalanan karir artis dan pesinetron cantik Amanda Manopo. Lewat paras cantik dan kemampuan aktingnya yang mumpuni di sinetron Ikatan Cinta, kian membawa Amanda terus mendekati puncak kesuksesannya di usia yang masih sangat muda. Namun, sayang, di tengah perjuangannya menaiki tangga-tangga kesuksesan, Amanda kembali diterpa badai cobaan. Belum lama ini, Amanda mendapat ancaman pembunuhan dari salah satu penggemarnya. Teror ancaman tersebut sontak membuat sang ibunda, Henny Manopo, khawatir dan cemas dan bergerak cepat melakukan konsultasi hukum dengan kuasa hukumnya. Maka, seperti inilah poin-poin dari hasil diskusi ibunda Amanda Manopo dengan kuasa hukumnya. Setelah diskusi dengan Ibu Henny, selaku orang tuanya dari Amanda Manopo, dan Saudara Riko, selaku manajernya, dengan Amanda Manopo, dengan tim saya ada Wida, Helmi, Riki, ada Hardi dan Khalid, Salim. Itu kami menyimpulkan bahwa pertama, setelah melihat begitu grafiknya menaik, Amanda Manopo ini sekarang kalau saya istilahkan, dia itu seorang aktris muda 2015 yang lalu itu Nikita Willy, kalau hari ini itu Amanda Manopo. Itu persepsi saya ya, yang banyak menangani artis. Karena itu maka usia Amanda hari ini baru 21 tahun. Tetapi pada usia 19 tahun, 3 tahun yang lalu, Amanda Manopo itu sudah berhasil mencuri perhatian publik, tampil di sinetron apa namanya? Mermaid in Love. Setelah itu, karena anak dari Ibu Henny yang bernama Amanda Manopo ini masih sangat belia, maka dia melihat anaknya ini perlu dijaga secara hukum. Karena itulah dia berdiskusi dengan keluarganya, Pak Peter Manopo di Sumatera Utara, teman baik, menghubungi saya, Bu Henny menghubungi saya, Riko juga. Maka per hari ini Amanda Manopo menjadi kuasa hukum tetap kami, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum dan dia sebagai klien tetap kami, untuk dijaga dari segi hukum. Kami melihat, Ibu Henny juga melihat, manajernya juga melihat banyak postingan-postingan yang bernada pengancaman. Dan ibu khawatir jangan sampai terjadi kepada anaknya apa yang dialami oleh Via Talent. Mobilnya dibakar. Baca bang. Itu apa tuh bang? Bacain bang. Kanan. Dia jangan bacain bang. Ya, bentar. Nah, di sini kan dia menulis pengen gue bunuh tuh si Atun, tapi takut di penjara. Nggak kali ada akal emang tuh orang say gitu. Ini kita lihat ini dari Yuyuno Nurbaya 7 ya. Kemudian ada 989 tayangan dan ini ada banyak komen gitu. Nah, ini sudah diamati ya Bu ya, diamati, dan per hari ini kami akan amati hal-hal yang seperti ini. Kami akan amati postingannya. Kalau 1-2 kali terus, berarti ada niatan. Dihukum namanya minstrea. Ada niat jahat, wah ini harus kita telusuri. Teror ancaman dari orang tak dikenal yang diduga ditujukan kepada Amanda Manopo sontak membuat hati sang ibunda tak tenang. Sebagai ibunda, sudah seyogyanya Henny Manopo melakukan berbagai upaya hukum untuk melindungi putri kesayangannya itu. Meski masih memberi kesempatan untuk memaafkan sang pelaku teror itu, namun jika hal itu terulang lagi, maka pihak keluarga dan kuasa hukum Amanda Manopo akan mengambil langkah hukum yang tegas.
Pada prinsipnya sebenarnya kita juga nggak mau nggak mau itu saya kekuasa hukum, cuman kan kebetulan saya punya keluarga besar Manopo yang mereka juga kan pasti melihat gitu ya semua tulisan-tulisan di Instagram gitu, jadi makanya mereka harus mengklarifikasikan gitu. Jadi kita maksudnya memang kita kan nggak semua orang kita bisa harus minta suka gitu kan, pasti ada pro dan kontra. Nah kalau seandainya yang kontra itu haruslah bijak gitu loh, jangan jangan tulisannya itu yang bisa membuat anak kita jadi ada rasa ketakutan gitu. Dia kan bekerja, dia pemain gitu, itu aja sih. Saya berharap kedepannya jangan ada lagi lah kayak gitu ya kan, ancaman tulisan gitu yang menyudutkan dia gitu. Karena kan orang luar kan nggak tahu, yang tahu kan keluarga gitu. Tahu anak kita itu gimana kan kita yang tahu. Saya juga pasti saya juga sebagai orang tua mau anak saya itu yang baik. Kalau Amanda nggak mau Kak, dia nggak suka, maksudnya ya sudahlah, legowo aja kalau orang Jawa bilang. Tapi kan saya sebagai ibunya, ya kan, pasti ada rasa khawatir. Kalau itu kita anggap akan mengganggu kenyamanan Amanda, tentu kita akan ambil tindakan hukum. Itu satu poin. Poin yang kedua, terkait dengan fitnah, pencemaran, dan lain-lain. Kalau itu terjadi, ada yang merusak nama baik dia, ada yang mencemarkan nama baik dia, maka itu akan kami ambil tindakan hukum. Sepanjang hari ini Amanda masih memaafkan, ya Bu ya? Yeah. Masih memaafkan. Tapi ke depan, per hari ini kami tidak akan toleransi lagi, karena kami ingin Amanda menjadi seorang figur pekerja seni yang baik dan tidak diganggu. Di tengah keluarga yang begitu cemas dan khawatir dengan teror yang menimpa anak mereka, Amanda justru santai menghadapi komentar negatif netizen di sosial media. Sadar akan konsekuensi di balik profesi sebagai public figure yang kerap menjadi sorotan publik, Amanda pun menanggapi hal itu dengan bersikap positif. Meski demikian, sebagai insan manusia yang memiliki batasan kesabaran, Amanda pun kerap tak berdaya menahan rasa kesalnya hingga terusik dengan komentar-komentar tersebut. Enggak sih, aku nggak pernah dengerin komen, nggak pernah mau ngeliat sesuatu yang bikin aku kesal. Aku mencoba untuk menjauh dari itu sih gitu. Yang penting aku cukup tahu, habis itu aku nggak akan lanjutin lagi. Gitu. Semoga kedepannya selalu positif, nggak ada yang negatif. Kita juga memberikan kasih sayang yang tulus kepada awak media atau apapun itu supaya mereka juga bisa belajar dan semoga hubungan kita nggak ada negatifnya sama sekali gitu ya. Buat Manda sih aman, tapi dengan komentar-komentar postingan-postingan netizen yang buat Manda jadi drop itu sangat disayangkan karena sangat mengganggu. Kasihan. Mandanya lagi berkarya, jadi kalau dibuat statement-statement yang nggak benar itu sangat mengganggu buat Manda. Buat netizen, pergunakanlah sosmed yang bijak, yang baik, yang mendidik.